Oke, baik. Di sini ada Hafiz dan Eliza ya. Kita bahas soal aslinya ini. Untuk materi kita sudah selesai, sudah kita bahas semua, mulai dari lights and the exercise-nya, gitu ya. Yang kedua itu eh, interference and diffraction dan exercise-nya, terus optical geometry dan exercise-nya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita aplikasikan di sini. Oke, gitu. Oke, let's go. Di sini ada tiga soal ya. Nah, problem one, ini ya. The critical angle for the internal reflection at a liquid air interface is 42,5. Jadi sudut kritis eh, refleksi internal pada suatu batas udara dan air, gitu ya. Liquid dan udara dan liquid ya, air itu adalah sudutnya 42,5. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Jadi kita mulai dari nomor satu. Nah, ini. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, nah ini. Jadi intinya interface kan begini, ada bidang batas gitu ya. Nah, ini. Nah, yang bawah ini adalah air gitu ya. Nah, ini dengan indeks bias N2, yang atas ini N1 ya, dengan indeks bias N1. Ini N2, ini N1, N2 ini punyanya air ya. Sorry, liquid ya, liquid, and then yang ini in air, udara gitu ya. Ini medium, cair. Nah, begitu deh. Oke, jadi ada sinar yang tembus di sini ya. Nah, ini tembus. Nanti kemudian dia melewati sudut normal, yang kemudian akan bisa diteruskan seperti itu deh. Itu ya. Nah ini, oke, gitu. Nah, di mana sudut kritisnya itu? Nah, kita sebut ya IK gitu ya, internal critical gitu ya. Nah, ini. I itu insiden critical ya, itu adalah 42,5 derajat. Gitu ya. Nah, ini. Apa itu sudut kritis? Ya, sudut kritis itu adalah sudut datang minimum ya, yang datang pada suatu medium yang menyebabkan cahaya tidak lagi dibiaskan, tapi sepenuhnya dipantulkan kembali ke medium asal gitu ya. Nah, jadi kalau kita cek, nah ini, jadi itu membuat sudutnya itu tidak bisa apa namanya, tidak bisa memantul lagi. Jadi semuanya itu dibiaskan gitu ya. Jadi kalau ini datang gitu ya dari suatu medium, dia akan sepenuhnya dibiaskan gitu deh. Nah, bisa juga ini diilustrasikan begini. Nah, meskipun ilustrasi nanti kan penting-penting amat lah ya. Tapi yang penting kalian tahu ini datang dari sini, kemudian di mana ini itu adalah sudut insiden kritikal, ya sudut datang kritis. Nah, seperti itu deh. Itu ya. Yang pertama nih, yang A ya. Nah, ini yang A itu jika sinar yang datang in the liquid, nah tadi ya in the liquid, nah di sini di dalam ya ini kan di liquid ya. Nah, ini has an angle of 35 degree ya. Nah, incidence at the interface. Nah, ini gitu ya. Oke. Nah, of what angle does the reflected ray in the air make with the normal gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua peristiwa di sini. Satu peristiwa yang membuat dia itu ada kejadian refleksi internal, yang satunya itu dapat diteruskan ke udara, jadi gitu ya. Nah, ini. Jadi ada juga yang diteruskan ke sini. Nah, ini ya. Dan pertanyaannya nanti ini adalah
ini sudutnya ini itu berapa? Gitu ya. Nah, ini itu ya. Nah, seperti itu, Dik. Oke. Nah, itu ya. Nah, nih, sudut theta 2 harusnya ya, bukan theta 1 ya, theta 2. Nah, ini ya. Nah, ini nanti ada kasus lagi. Ini kasus yang pertama. Ini kita bedakan aja warnanya ya. Nah, biar kalian nggak bingung ya, Hafiz ya. Yang pertama yang warna hitam. Yang warna hitam itu yang ini. Yang warna hitam itu pemantulan internal. Yang satunya yang ini. Nah, ini. Itu tadi 335 ya. Nah, ini 35 ya. 35 derajat ya. Nah, jadi kita copy saja dulu. Ini. Oke, 35 harusnya lebih kecil nih. Nah, jadi ya, ini. Nah, nanti ini nah, dibesarkan gini ya. Nah, ini theta 1. Nah, which is theta 1 di situ tadi ada 35 ya. Nah, ini theta 2. Nah, ini ya. Theta 2 itu berapa? Gitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya mencari di sini theta 2. Gitu ya. Ini indeks biasnya N1, ini N2. Oke. Nah, tapi kita uraikan dulu kasusnya ya. Nah, kasus yang pertama di sini ada kasus eh, pemantulan internal ya. Ini kasus yang pertama. Nah, pemantulan internal ya. Nah, gini deh. Nah, bagaimana itu sudut kritis ya? Sudut kritis itu sin, nah ini persamaannya ya, internal critical gitu ya, itu sama dengan n yang apa namanya? N yang di udara, N2 dibagi N1 gitu ya. Nah, ini gitu. Oke. Nah, itu ya. Nah, ini. Oke. Nah, pertanyaannya, N udara itu berapa? Nah, N2 kan di udara ya. Nah, N2 itu di udara, itu pasti satu. Nah, ini hafalin ya, Hafiz dan Felisa ya. Pasti, nilainya pasti. Nah, ini. Dan di sini nggak diketahui, karena memang itu harus dihafal. Indeks bias udara itu satu. Nah, sehingga di sini sin IC, ya sin 42,5, ini ya. Nah, ini sama dengan N2-nya satu, N1-nya kita cari. N1 adalah indeks bias di liquid. Sehingga di sini N1-nya sama dengan satu dibagi sinus 42,5 derajat ya. Oke. Nah, berapa nih kita hitung nih? Kalkulator dulu. Ini nilainya itu 1,48 ya, ya. Oh, derajat, sorry. 1,48 ya. Nanti silakan kalian verifikasi pakai kalkulator ya. Oke, itu kasus pertama. Kasus yang kedua, itu ada eh, pembiasan ya, yang warna biru ya. Nah, ini kasus pertama, ini kasus pertama, ya ini kasus kedua. Nah, gitu ya, dia. Yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua itu eh, pembiasan. Nah, dilihat dari garis yang warna biru. Nah, yang kedua, ini ya. Ini berlaku hukum Snell ya, yaitu N1 sin theta 1, ini ya. Kalau kita lihat ya, nah ini, refracted, ya, dibiaskan. Yang satunya reflection, mantul ya. Nah, ini sama dengan N2 sin theta 2 ya. Nah, masukkan angka-angkanya. N1-nya 1,48 dikalikan sin theta 1 ya. Theta 1-nya berapa? 35 ya. Nah, sama dengan N2, N2-nya 1 dikalikan sin theta 2. Jadi ya. Sehingga sin theta 2 di sini sama dengan 1,48 dikalikan sin 35 ya. Nah, ini kita cek angkanya. Berapa ini? Kalkulator dulu. Hasilnya adalah di sini 0,849 ya. Tapi kita butuh
sudutnya, bukan sinnya. Berarti ini kita sinus kan ya, arcus sinus ya. Nah, ini 0,849. Nah, hasilnya itu adalah, oke, di sini hitungan saya 58,1 derajat ya. Nah, begitu ya. Oke, gampang ya. Yang kedua nih. Nah, ini. Oke, jadi ini kasusnya bagaimana? Bisa dibaca ya. Pelan-pelan, hati-hati. Nah, ini. Hati-hati, kasusnya bagaimana ini? Liquid, gitu ya. Nah, jadi cahayanya datang dari liquid ke udara. Oke ya. Nah, jadi ini ceritanya dari liquid ke udara. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, sehingga sehingga ini datangnya dari sini. Oke, oke. Nah, sekarang if the ray of light traveling in air, nah sekarang dari udara nih. Nah, has an angle 35 derajat incident at the interface. Of what angle does the refracted ray in the liquid make with the normal? Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, sama juga kasusnya. Angkanya juga sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah eh, gerak cahayanya. Yang A tadi dari liquid ke udara, air. Yang sekarang kita balik from air to liquid. Ini, gitu ya. Nah, oke. Apa yang membedakan? Yang membedakan hanya kasus pembiasannya. Nah, tidak mengubah fakta pemantulan internalnya. Dia tetap. Dan sudut ininya pun, dan gas base pun tetap. Nah, sehingga kita langsung masuk ke pembiasan. Gitu ya. Pembiasan. Ya, yang mana kita buat dalam hukum Snell. Gitu ya. Yaitu N1 sin theta 1, N2 sin theta 2. Maka kita perlu hati-hati sekarang. Siapa N1? Siapa theta 1? Siapa N2? Dan siapa theta 2? Maka kita perjelas dulu sekarang. Ini ya. Nah, ini liquidnya di sini. Nah, gini ya dia. Nah, kita buat medium batasnya. Nah, di sini cahaya sekarang datang dari sini. Hmm, ini ya. Gede. Itu ya, dengan sudut theta 1 ya, dan sudut theta 2. Nah, gini ya. Ini theta 1, theta 2. Maka N1-nya di sini, N2-nya di sini. Jadi N1-nya sekarang di udara, gitu ya. Sama dengan 1. Nah, N2-nya tetap 1,48. Itu ya. Dan theta 1-nya ini sekarang 35, gitu ya. Maka di sini beda sekarang. Nah, N1-nya 1, theta 1-nya sin 35 derajat, N2-nya adalah 1,48 dikalikan sin theta 2. Theta 2-nya ini yang kita cari sekarang. Ya udah, maka sin theta 2 di sini itu sama dengan sin 35 derajat dibagi 1,48 ya. Nah, sehingga sin theta 2 ini sama dengan berapa? Kalau kita cek, udah sama dengan 0,38 ya. Nah, ini kalkulator aja. Nggak mungkin kita mengerjakan ini manual, ya. Maka theta 2-nya itu arcus sin ya, dari 0,38. Nah, hasilnya berapa nih? Ini ya. Hasilnya adalah 22,8 derajat ya. Jadi sudutnya semakin mendekati garis normal gitu ya. Kalau tadi semakin menjauhi garis normal gitu deh. Oke ya, bisa ya. Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh sekali. Itu deh. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nomor 2. Yang tadi itu tentang apa? Tentang optika ya. Itu. Tentang light. Ini tentang light itu ya. Ini tentang bab 2 yang sudah pernah kita bahas, interference and diffraction itu ya. Yang ketiga ini tentang uh, geometrical
optik, ya itu. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan nomor dua. Oke, ini ya. A slit 0,240 mm. Jadi slit celah dengan lebar 0,24 mm. Jadi kita tuliskan dulu ya. Jadi eh, ini kita kasusnya apa nih? Kasusnya itu diffraction ya. Nah ini diffraction pattern gitu ya. Jadi ini celahnya apa nih? Nah ini, oke, itu ya. Nah, celahnya, panjang celahnya D-nya itu 0,24 mm ya. Nah, tadi ya. Nah, kita jadikan aja jadi meter di sini. Ini kan 0,24 kalikan 10 pangkat pin 3 meter ya. Itu. Oke. Nah, sekarang yang kedua, eh is illuminated by parallel light rays of wavelength 540 nanometer. Jadi panjang gelombangnya 540 nanometer ya. Ini, ini 540 kali 10 pangkat min 9 meter ya. Nah ini. Oke. Lebih elok kalau kita buat gini aja ya. 5,4 kalikan 10 pangkat min 7 ya. Nah, enak kalau kita buat satu angka di belakang koma ya guys ya. Yang ini 2,4 kalikan 10 pangkat min 4 ya. Nah ini. Nah, the diffraction ya pattern is observed on the screen that is 3 meter from the slit. Jadi jarak antara slit dengan layarnya itu 3 meter gitu ya. Gitu. The intensity and the center of the central maximum with theta 0 ya, derajat is 6 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Jadi ketika tetanya 0, uh, we have intensity at the center is 6 times 10 power min 6 gitu ya. Watt over meter. Itu. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, what is the distance on the screen from the center of the central maximum to the first minimum gitu ya. Jadi dari titik dari titik tengah pusat gitu ya. Dari pusat maksimum ya, tengah ya, terang pusat maksudnya, to the first minimum gitu ya. Oke. Nah itu. Ini ya. Jadi paham ilustrasinya ya. Jadi ini ilustrasinya celah tunggal, Dik. Nah, silakan kalian lihat rekaman saya ya, penjelasan dengan Mutiara, sudah dua pertemuan kemarin. Nah, itu bisa dipelajari asal-usulnya gitu ya. Kita kita refresh dikit deh, biar kalian ingat ya. Jadi gini ya, Dik ya. Jadi nanti ini cahayanya melewati suatu celah yang lebarnya di sini adalah eh, D, gitu ya. Nah, ini. Kemudian cahayanya ini masuk nih. Cahayanya ini masuk nih. Ini ya. Cahayanya masuk. Kemudian nanti dia akan saling berinterferensi satu sama lain. Nah, kemudian mereka ini ya berinterferensi satu sama lain ya. Nah, ini gitu deh. Nah, kemudian nanti ini akan ditampilkan di layar. Nah, nanti ini akan ditampilkan di layar. Jadi ini ada terang pusat gitu ya. Nah, ini ketika sudutnya nol ya. Nah, harusnya di sini. Jadi ya, kita tarik aja. Nah, ini ya, thread. Nah, gini deh ya.
Nah, ini terang pusat, terus di sebelahnya itu ada gelap. Nah, jadi polanya gelap terang nih. Nah, ini ya, gelap satu, nah ini gelap satu, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, ini jaraknya satu gelombang. Nah, ini satu gelombang. Nah, gitu ya. Nah, tapi nanti kita sederhanakan aja perumusannya. Nah, ini tidak perlu kita buat satu gelombang, satu setengah, dan seterusnya. Nah, ini jarak sini ke sini itu adalah jarak from slits to the screen. Ini L, gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu, nanti di sini ada jarak pola ya. Nah, jarak pola di sini. Nah, jarak pola itu segini. Nah, ini jaraknya itu adalah Y. Jarak pola jarak pola dari terang pusat ke minimum pertama. Jaraknya satu gelombang ya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana logikanya suatu fenomena ini bisa menghasilkan pola gelap terang? Ya, tentu saja karena ada interferensi. Kenapa ada interferensi? Karena ada beda fase, ada beda lintasan antara dua cahaya. Cahaya satu dan cahaya dua. Itu ya. Ini. Bedanya di mana, Kak? Nah, kita potong aja. Ini kan panjangnya beda. Cahaya yang ini dan cahaya ini kan panjangnya beda. Maka kita potong. Nah, dipotong di sini. Kita potong ini. Nah, sehingga kalau kita potong di sini, panjang ini dan panjang ini akan sama. Maka selisihnya di mana? Selisihnya sebesar ini. Selisihnya. Nah, ini ya. Pertanyaannya, berapa selisih ini? Nah, kita buat aja sudut. Ini sudutnya theta, maka ini juga sama, pasti theta juga. Maka ini panjangnya adalah, kalau ini sebesar D, maka ini sebesar D sin theta. Gitu ya. Nah, sehingga D sin theta inilah yang membuat terjadinya fenomena ini. Nah, itu ya, pola gelap terang. Maka kita gambarkan di sini eh, D sin theta, ini polanya, pola minimum ya. D sin theta sama dengan M lambda. Gitu ya. M itu apa? M itu ini. Berapa gelombang? Satu gelombang kan? Karena ini first minimum, berarti M-nya satu. Gitu ya. Nah, masukkannya dia. Nah, ini. Kita cari yang A dulu. Yang A ini apa? Mencari jarak layar ya. Itu. Mencari apa? Mencari Y-nya. Ya. Nah, masukkan deh. Dia D sin theta. D-nya itu berapa? 2,4 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Dikalikan sin theta. Nah, sin theta-nya itu kita nggak tahu juga ya. M lambda, M-nya 1. Lambdanya itu adalah 5,4 kalikan 10 pangkat min 7 ya. Maka di sini sin theta-nya sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 7 dibagi 2,4 kalikan 10 pangkat min 4. Nah, itu ya dia. Nah, ini. Oke, sebentar ya. Kok aku kepikiran cara yang lebih mudah? Ah, ini. Pakai ini aja, sebentar ya. Ada dua rumus ya. Ini juga bisa dibuat begini. Sorry, sorry. Wait. Ini kita bisa buat, ada rumus ya. Ada tiga rumus ya. Dua rumus ya. Ini pertama ini, terus ini yang kedua ini. Ini bisa juga begini. Y, D, per L. Nah, ini ya. Langsung aja kita uraikan ini ya. Karena sudah diketahui semua itu. Ya, M-nya 1 kali lambda ya. Nah, kenapa kita mudah aja. Kalikan 5,4 kalikan 10 pangkat min 7. Y-nya itu adalah yang ditanyakan. D-nya itu adalah, eh, nah dia 2,4 kalikan 10 pangkat min 4 dibagi L. L-nya berapa? Nah, 3 meter. Nah, gini ya. Maka di sini, Y-nya ini 3 kalikan 5,4 kalikan 10 pangkat min 7 dibagi 2,4 kalikan 10 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, ini. Kita hitung dulu deh. Hasilnya, ini hasilnya adalah, ini ya, 6,75 kalikan 10 pangkat min 3 meter ya. Nah, jadikan milimeter aja, karena ini order yang lebih visible gitu ya. 675, 6,75
milimeter, gitu ya. Lebih masuk akal. Oke ya. Nah, itu deh. Oke, silakan dipahami sebentar ya. Nah, ini. Oke, yang B ya. Nah, ini. What is the intensity at the point on the screen midway between the center, itu ya. Berapakah intensitas pada suatu titik ya di tengah-tengah antara pusat of the central maximum and the first minimum. First itu artinya satu, M-nya satu. First minimum ya. Minimum pertama. Kalau difraksi itu minimum. Ya, jadi gini kita mencari, cari apa? Intensitas ya. Nah ini. Oke, itu deh. Oke. Nah, bagaimana perumusannya? Nah, kalian lihat ya. Nah, kalian lihat eh, slide halaman, slide interferensi, itu slide halaman 12 ya. Nah, ini 12, 26. 12 dari 26. Itu ya. Oke, tuh. Nah, oke. Yuk, kita buat ya. Nah, di sini intensitasnya itu adalah I sama dengan I0 ya. Nah, ini sin beta per 2 square yang dibagi dengan beta per 2 ya. Nah, ini. Di mana betanya itu adalah 2pi per lambda D sin theta. Nah, kalau JPPT itu bukan pakai D ya, tapi pakai A. Ya, sama saja. Itu ya, terserah. Yang penting tidak menghilangkan substansinya. Oke. Nah, what is I0? Itu ya. Nah, I0 itu adalah intensitas yang diketahui. Nah, I0-nya adalah intensity at theta 0 degree, 0 degree. Itu ya. Which is kita sudah tahu bahwa I0 tadi adalah 6 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya udah, your job is find beta. Itu ya. I0 is done, and then the beta is 2pi over lambda. Lambda is 5,4 kali 10 pangkat min 7. Gini ya. Nah, nah, P times between D and sin theta. Gitu ya. What is D sin theta? Ini ya. Nah, D sin theta ingat ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. D sin theta-nya boleh kita tuliskan dalam bentuk M lambda atau YD per L. Terserah. Kita ambil aja yang gampang. Ambil aja M lambda gitu ya. D sin theta-nya ini kita gantikan jadi M lambda, kan boleh-boleh aja. Tapi ini 2pi per lambda kalikan M lambda. Coret-coret ya. Nah ini. Jadi langsung aja 2pi M gitu ya. Nah ini 2pi M. M-nya 1. Nah gini ya. Gitu. With M1 gitu ya. Sehingga ini I-nya sama dengan I0 yaitu 6 kali 10 pangkat min 6 ini ya sin beta per 2 ya. Berarti kan 2pi per 2 square divided by 2pi per 2 itu ya. Coret-coret tuh ini ya. Hmm, tuh 2 bagi 2 1 ya. Ini sin pi kuadrat ya. Nah, oke. Sebentar, rumusnya itu kuadratnya di mana ya? Wait, 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 wait. Aku cek dulu. Oh, kuadratnya di luar. I'm sorry. Ini di luar kuadratnya. Nah, di sini ya. Nah, ini. Nah, sebentar ya. Ini kok nol ya? Nah, ini.
Sin P itu nol masalahnya. Nggak mungkin nol. Wait, sebentar, aku cek dulu. Oh, aku tahu. Sebentar ya. Ini kan karena gini. Ini ada di tengah ya. Midway. Nah, baru tahu aku. Midway, di tengah. Oke, midway. Ini kita revisi dikit deh ya. Nah, ini sebentar ya. Ini ya. Nah, on the midway, ini ya. Nah, berarti harus dibagi dua ya, deh ya. Betanya harus kita harus jadikan dua. Jadi bagi dua ya. Berarti kan 2pi per 2 yaitu pi gitu ya. Nah, oke. Berarti kan sin itu pi per 2. Nah, ini betanya itu adalah pi per 2. Ini ada ya. Sin 90 kan satu ya. Sin pi per 2 itu satu. Berarti ini jadinya 6 kalikan 10 pangkat min 6. Berarti kan satu ya. Ini satu, satu bagi pi per 2. Berarti kan 2 per pi ya. Kuadrat. Berarti ini jawabannya ya 2 pangkat 2, 4 ya. 4 kali 6, 24. Kalikan 10 pangkat min 6 dibagi pi kuadrat. Nah, ini ya jawabannya ya. Seperti itu, Dek. Itu ya. Hati-hati dengan jebakan midway dia. Nah, ini harus tahu. Nggak mungkin nol intensitasnya di sini. Oke, paham ya? Oke, silakan pahami dulu, Dek. Nah, sambil kita baca soal nomor 3 di sini. Ya. Oke, kalau paham, kita lanjutkan nomor 3 ya. Nah, ini. Yuk, kita mulai. Nah, ini. Nomor 3, problem 3. Ya. The crystalline lens gitu ya, of the human eye itu is a double convex lens gitu ya. Jadi terdiri dari lensa yang terdiri dari dua lensa convex made of a material ya, terbuat dari suatu material having an index of refraction of 1.44 ya. Jadi yang kita bisa ketahui di sini bahwa di situ ada double lens ya. Nah ini. Oke. Nah dengan indeks biasnya n-nya adalah 1,44 ya. Nah ini. Oke. Its focal length in air is about 8 mm gitu ya. Jarak vokalnya di udara itu 8 mm gitu ya. Oke, tuh. Tapi vokalnya, vokalnya adalah 8 mm. Nah, bolehlah kita ubah ke meter ya. 8 kali 10 pangkat 3 meter ya. Nah, ini. Kemudian di sini which also varies, yang tentu saja bervariasi gitu ya. We shall assume that the radii of curvature of its two surface have the same magnitude. Ya. Kita asumsikan bahwa dua jari-jari gelembungan dari dua permukaan itu mempunyai besar yang sama, gitu ya. Nah, itu jadi kita kita nyatakan R1 sama dengan R2, itu ya. Karena sama, itu ya, same magnitude.
same magnitude but not same direction. Jadi ada dua titik pasti, kiri dan kanan gitu ya. Pasti nanti ini kita buat aja sama-sama R gitu ya. Nah itu. Nah, ya, asumsikan R1 itu yang di positif, plus R, ya R2 itu yang di negatif, yang di kiri, gitu ya. Min R. Jadi, seperti itu. First, find the radii of the curvature of this lens, gitu ya. Nah, ini. Ya, gampangnya ini mencari apa? Mencari R. Nah, ini dia. Tuh. Nah, masih ikut rumusnya ya. Apa rumusnya? Super F, kalau misalkan ada lensa double, gitu ya. Nah, ini. Itu R-1 super R1 min super R2 gitu ya. Ini masukkan angkanya. Nah, sehingga kita punya di sini ya, nanti ini super 8 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini N min 1 berarti kan 1,44 min 1 ya. Nah, super R, R2-nya kan super min R ya. Berarti ini kan super 8 kali 10 pangkat min 3 ya. 1,4 kali 1, 0,44 ya. Super R dikurangi minus super R, berarti kan jadinya 2 per R ya. Nah, ini. Berarti kan R-nya di sini 0,44 kali 2 kan 0,88 ya. Dibagi 8 kali 10 pangkat min 3 ya. Sorry, kok dibagi? Dikali. Ya, ini ya. Kalikan 8 kali 10 pangkat min 3. Itu ya, ya. Oke. Nah, ini. Ya udah, tinggal kali aja di sini. Tuh, tuh ya, ya. Maka hasilnya berapa ini? 88 kali 8. 704 ya. Berarti kan 704. Berarti ini 7,04 kali 10 meter ya, hati-hati. Kali 10 kali 3 meter atau 7,04 milimeter. Gitu ya, ya. Nah, gampang ya. Seperti itu. Jadi nanti gampang soalnya. Tinggal kalian amalkan rumusnya, bisa ini. Kemudian tinggal kalian pakai. Gitu ya. Kemudian yang B ini, apa pertanyaannya nih? Yang B ini ya. Uh, if an object 16 cm tall is placed 30 cm from the eye lines, gitu ya. Jika benda dengan tinggi 16 cm gitu ya, gitu ya, tingginya 16 cm, kita buat di sini ya. Nah, jadi tinggi benda kita sebut H ya, 16 cm, atau kita punya di sini 16 kali 10 pangkat min 2 meter, gitu ya. Terus diletakkan 30 ya, diletakkan 30 cm from the eye lines, gitu ya. Bendanya itu diletakkan sejauh 30 cm dari lensanya, gitu ya. Tapi jarak bendanya kan, jarak bendanya 30 cm, gitu ya. Nah, kayaknya better kita pakai senti aja deh, karena ini semuanya kebetulan dalam senti. Jadi lebih mudah aja, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini, where would the lens focus it and how tall would the image be? Gitu ya. Nah, di manakah dan berapakah fokusnya itu dan seberapa tinggi eh, bayangannya, gitu ya. Nah, is this image real or virtual, gitu ya. Nah, ini. It is it erect or inverted, gitu ya. Nah, ini. Lensa mata. Nah, ini. Pertanyaannya, lensa mata itu eh, sifatnya cembung atau cekung, gitu ya. Lensa mata itu. Nah, ada yang tahu? Ada yang pakai kacamata di sini. Nah, itu ya. Lensa mata itu lensa cembung, gitu ya. Maka kalian lihat lagi catatan lensa cembung tadi, gitu ya. Nah, di sini pada sesi
yang pagi tadi itu ya, lensa cembung ini cekung ya. Nah, cembung ini. Nah, kemungkinannya maya atau nyata, tegak atau terbalik, erect or inverted, smaller or higher, gitu ya, or bigger, gitu deh. Nah, virtual or real. Nah, ini kan ya pertanyaannya ya. Nah, bisa dilihat di sini guys. Nah, ini real or virtual, gitu ya. Nah, erect or inverted. Nah, ini ya. Nah, ini kan mirip sama soal yang ini tadi. Nah, ini makanya kalian kerjakan nih soal lensa tadi ini. Mana tadi? Nah, ini ya yang saya minta ini. Nah, pahami aja ini, gitu ya. Ternyata betulan keluar. Nah, cuma dengan versi yang mudah, gitu ya. Oke, pertanyaan lensa cembung nih. Lensa cembung ya. Maka kita gambarkan dulu, gitu ya. Bendanya itu di depannya fokus atau di antaranya atau di belakangnya pusat kelengkungan, gitu ya. Nah, kita ilustrasikan dulu aja. Ini ya. Apalagi yang diketahui ini kurang ya kayaknya ya. Nah, ini jarak bendanya 30 cm. Oke, yuk. Nah, fokusnya berapa ini? Fokusnya. Fokusnya ini ya, 8 mili ya. Nah, fokusnya 8 milimeter. Nah, kita jadikan senti aja semua. Biar gampang nih. Berarti kan 0,8 sentimeter ya. Nah, ini. Oke. Ya sudah. Kita cari ini ya. Mencari apa nih? Mencari jarak bayangan ya. Mencari bayangan beserta sifatnya ya. Nah, ini ya sudah. Persamaannya adalah per F. Oh, sebentar. Kita bisa tebak sifat bayangannya berdasarkan gambarnya di. Nah, gambarnya kita kopas aja lah ya. Atau nggak usah ya. Terlalu banyak ini. Nah, ini kan eh sorry. Ini kan fokusnya 8. Artinya nanti ini jari-jari kelengkungannya itu 1,6. Nah, ini bendanya 30 cm, berarti jauh di belakangnya R. Gitu ya. Bisa kebayang ya. Berarti gambarnya yang mana? Gambarnya pasti yang ini, yang ketiga. Ini ya. Nah, ini. Dan sifat bayangannya sudah pasti diketahui di sini ya. Nah, terjawab sudah. Oke, deh ya. Nah, ini. Oke, seret. Ini. Nah, kenapa kenapa demikian? Ya ini, fokusnya itu di sini, 0,8 cm. Karnya itu di sini, 1,6 cm. Dan jarak bendanya sangat jauh di sini, 30 cm. Nah, di sini S-nya ya. Nah, ini S-nya itu ya. S-nya sudah dibuatkan ini ya. Sebentar. Nah, ini S-nya ya. Aduh, S-nya itu adalah 30 cm ya. Nah, oke. Nah, sifatnya apa? Nyata. Nyata itu apa? Real. Terbalik. Apa? Terbalik. Inverted. Gitu ya. Inverted and smaller ya. Nah, ini ya. Terjawab ya. Ini. Jadi, pertanyaannya real and inverted. Ya, gitu. Tapi sekarang pertanyaannya panjang bayangannya berapa? Nah, dia pakai rumus ini aja. Seper F, ini seper S, tambahkan seper S aksen. Gitu ya. Ini. Oke, berarti ini seper F, ini 0,8 seper S, seper 30, tambahkan seper S aksen ya dia. Nah, gampang nih. Seper S aksen ini sama dengan, berarti kan seper 0,8 dikurangi seper 30 ya. Berarti ini seper S aksen sama dengan ini kan, kita kalikan aja. 30 kalikan 0,8 ya. Ini 30 dikurangi 0,8. Ya. Seper S aksen di sini 29,2 ya. Dikalikan 24 ya. Nah, berarti kan seper S aksen di sini berapa ini? Kalau kita hitung ya, 1, kalkulator aja, 21 ya. Atau nanti ini S aksennya itu sama dengan 1/1,21. Hasilnya itu adalah 0,5
82 ya. Nah, ini, itu. Itu ya, Dik, ya. Udah selesai nih pembahasan soalnya. Oke, ada soal yang mau dibahas lagi? Soal ujian. Kak, aku ada soal ujian yang 2324. Sama ada juga sih PR kalau Oke, misalnya nanti ada waktunya. iya, coba kirim aja ya. Nah, Ya, itu di WA yang atas itu yang PR, kalau yang di bawah itu yang 2324. oke. Nah, sip. Oke, oke, oke. Nah, itu ya. Kita save dulu. Bentar. Oke, it is done ya. Oke, coba kita import. Bentar. Homework satu itu sudah pernah kita bahas ini. Homework satu, itu ya, bisa dicek pertemuan tanggal ini ya. Nah, ini. Homework satu, oke, kita perlihatkan dulu deh soalnya. Sebentar. Oke, kita perlihatkan deh. Itu pertemuan kapan ya? Slides. Oh, beda dengan ini ya. Nah, ini ya, homework 2 soal ini, nah, adalah sama dengan soal ini kan. Nah, coba kita tuliskan. Salah. Sorry. Sebentar, Pi. Oh, nah, coba kalian cek ini. Tuh, aduh. Ini ya. Ini, silakan kalian bandingkan sama ini. Nah, ini ya. Sudah pernah kita bahas ya. Nah, sama kan soalnya. Kita kopas aja pembahasannya. Tuh ya. Jadi sudah clear nih. Ini ya.
Coba kita cek nomor berikutnya. Oke, lensa. Kita bahas yang lensa. Homework 2. Nah, yang ini belum nih. Oke, ini gampang ya. Ini sama kayak tadi nih. Sama kayak soal ujian tadi. Suppose ini kan ada dua jari-jari ini ya. Eh, value of the radii of curvature of the lens surfaces are both. Dua-duanya itu 10 cm. Berarti kan R1-nya 10. Nah, karena satunya ada yang di kanan, ada yang di kiri. Berarti beda, beda tanda. Yang 10 cm. Gitu aja. Indeks refraksinya 1,52. Nah, gampang banget nih. Ini, what is the focal length? Fokusnya. Nah, ini ya. Sama kan dengan ini? Ini ya. Ini R, ini min R. Gitu ya. Nah, mirip dengan soal ujian tahun 2025. Nah, ini ya. Cuma bedanya yang ditanyakan sekarang fokusnya. Kalau ini lebih susah nih, bayangannya. Oke ya. Nah, kita teruskan. Oke, ya sudah. Perumusannya adalah, ini kan, super F, N-1, itu kan, super R1 kurangi super R2 ya. Nah, ini. Oke, berarti ini super F sama dengan 1,52 min 1, ini kan super 10 dikurangi 1 per minus 10 ya. Nah, ini. Super F, ini 0,52 ya. Ini dijumlahin ya, berarti jadinya 2 per 10 nih. Nah, ini 1 per 5 ya. Berarti. Nah, ini ya. Nah, ini super F sama dengan 0,52 dibagi dengan 5 ya. Ini. Maka F-nya sama dengan 5 dibagi 0,52 ya. Nah, berapa nih hasilnya? Hasilnya adalah 9,6 ya. Nah, itu ya. Oke, down ya. Nah, satu lagi. Homework 3. Oke, bentar, saya pindahkan dulu. Oke,
Oke, ini ya. Bentar, siapa aja yang datang ini guys? Dua. Ini ya, tarantula ini of height h gitu ya. Tarantula dengan tingginya h, cautiously before a spherical whose focal length has absolute value f 40 cm. Jadi nilai fokusnya 40 cm. Jadi positif ya. Iya. The image of tarantula produced by the mirror has the same orientation as the tarantula and has each accent 0,2 h. Jadi tinggi bayangannya itu 0,2 kalinya h. Gitu ya. Pertanyaan pertama, is the image real or virtual? Gitu ya. Nah ini. And is it on the same side of the mirror as the tarantula or the opposite side? Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini deh. Yang pertama, ini ya. Tuh, mencari apa itu? Karakteristik bayangannya. Ini ya. Nah, yang pertama di sini. Kalau kita mau tahu real or virtual, gampangnya dari M-nya. Itu ya. M itu bisa positif, bisa negatif ya. Kalau positif artinya apa? Kalau positif artinya itu eh, tegak ya. Nah, itu tegak. Tegak itu erect. Nah, sebentar. Ini kok sensitivitasnya tinggi ya. Wait, wait. Aku restart bentar. Oke, sorry, sorry ya. Erect and apa? Kalau tegak itu deh sifatnya. Virtual ya. Dalam bahasa Indonesia-nya Maya. Nah, kalau misalkan negatif, artinya apa? Artinya dia inverted. And then, dia apa? Real, nyata. Gitu ya. Seperti itu deh. Oke? Nah, sekarang kita lihat nih, M-nya. M itu rumusnya apa? H aksen dibagi H. Nah, ini ya. H aksennya 0,2 H dibagi H. Ini kan? Itu ya. Coret aja. Nah, hasilnya berapa, di 0,2. Positif atau negatif ini? Positif. Nah, kalau positif, apa artinya? Virtual. Itu ya. Oke. Nah, and is it on the same side of the mirror or the opposite side? Dia itu berada pada sisi yang sama atau pada berlawanan. Kalau gambar detail itu seperti ini, loh, Dek. Nah, gambar itu mana, tak? Bukan yang ini ya. Yang ini. Oh, bukan yang ini juga. Nah, pertemuan yang tanggal 23 ya. Nah, kita perlihatkan ini. Same side itu sisi yang sama. Nah, ini. Nah, ini ya. Real, gitu ya. Virtual. Ini ya. Ini virtual, virtual, real. Ini ya, Dek, ya. Nah, ini. Nah, bayangan bayangan maya itu di mana? Bayangan maya itu. Bayangan bayangan sifatnya maya atau virtual itu pasti berada, gitu ya. Kalau bayangannya virtual itu sudah pasti berada apa, di berada di berada di mana? Berada di belakang cermin. Ini ya. Atau bisa kita katakan ini apa? Opposite side. Ini ya. Itu opposite. Seperti itu ya. Itu di. Nah, berarti gambarnya bagaimana? Gambarnya itu ini. Nah, ini ya.
virtual opposite kan ini, objeknya di sini, gitu ya. Tuh, ini objeknya mana ini virtual. Iya, tuh, spherical. Iya, nanti pelajari lagi. Oke deh, yang kedua, apa ini yang kedua? Yang B. Is the mirror concave or convex? Nah, ini belum tahu nih, apakah cembung atau cekung. Nah, cembung tuh yang ini cembung, ini ya, cembung, ini cekung, ya, gitu. Oke, oke. Nah, tapi dari karakteristiknya di sini, gitu ya. Nah, ini kalau kita cek ya, ini lensa, kita tebak ya, lensa cembung atau cekung ya. Nah, itu dia. And what is the focal length? Sign included. Ya, berapa titik fokusnya? Nah, ini. Gampangnya gini deh, lihat dari bayangannya aja. H aksennya itu sama dengan 0,2 H. Bisa kamu tebak nggak di sini? Kalau misalkan bayangannya itu menjadi 0,2 kalinya, berarti kan diperkecil atau diperbesar? Nah, kita cek lagi. Nah, aksennya berarti kan seperlimanya kan? Kalau seperlimanya berarti artinya apa? Smaller kan? Nah, bayangannya semakin kecil. Kalau smaller, itu pasti apa? Cerminnya cembung. Gitu ya. Tuh, tuh, cembung ya. Nah, oke. What is focal length? Itu ya. Fokusnya. Sign included. Nah, itu. Seperti itu ya, Dek ya. Nah, ya sudah, fokusnya. Tadi kan fokusnya kan 40 ya. Nah, ini 40 cm kan. Ini kan tanda absolut. Artinya kalau fokus tanda absolut, artinya F-nya sendiri bisa positif, bisa negatif. Nah, ini ya. Bisa F-nya itu positif, F-nya itu bisa negatif. Gitu ya. Nah, itu di. Nah, kalau karena ini sudah kita ketahui, cerminnya cermin cembung, maka fokusnya pasti negatif. Ini ya. Ini ya, cembung. Nah, kalau yang ini, itu cekung ya. Nah, ini dek. Paling ya. Berarti jawabannya apa? Fokusnya minus 40 dan lensanya lensa cembung ya. Kenapa? Karena bayangannya semakin kecil, smaller ya. Oke deh ya. Yang C. Draw a principal ray diagram showing the formation of the image gitu ya. Nah itu. Oke, jadi ya, gambar lah. Nah, ini deh. Nah, gambar sudah pernah tak ajari ya. Nah, lihatlah apa namanya penjelasan saya di YouTube tuh deh. Nah, di sini cermin cembung. Nah, ini gambarnya. Iya, kamu lihat, kalian lihat gambarnya semakin kecil nggak? Ini bendanya, ini bayangannya. Smaller, smaller kan? Nah, ini kalian lihat perbesarannya positif kan? Nah, perbesarannya positif kan? Nah, gitu ya, seperti itu. Oke, ya udah, kita kopas aja gambar ini. Dan ini Maya, ya betul ya, Maya ya. Nah, Maya, tadi sudah kita tebak ya, jawabannya Maya. Ini ya, nah, virtual, Maya, virtual itu Maya. Nah, dan ada di belakang cermin, betul nggak? Di belakang cermin. Ya kita cek aja. Nah, betul kan? Bendanya di sini, bayangannya di sini. Nah, tadi salah ya. Tadi aku sempat nunjukin gambar yang salah, Dek. Tadi aku sempat nunjukin gambar yang ada gambar itu ya. Salah tadi ya. Aku aku tadi nunjukin gambar ini. Maaf ya, Eliza dan kawan-kawan. Aku tadi salah nunjukin gambar ini. Ini tuh kalau dua indeks bias berbeda. Yang dimaksud tuh yang ini. Nah, yang ini ya. Ini same side or opposite side. Opposite ya. Bendanya di sini, bendanya di sini. Nah, bayangannya di sini. Kan opposite side kan. Kalau kalau misalkan same side, berarti benda dan bayangan sama-sama di sini. Gitu ya, dia. Maka gambarnya ya udah kita kopas aja gitu ya. Nah, ini. Atau mau tak jelaskan cara menggambarnya biar kalian paham. Nah,
Itu sudah ada di YouTube. Nah, bisa kalian cek ya. Oh, sorry, salah. Ini, ini ya. Nah, gambarkan titik fokusnya dulu. Nah, ini kita gambarkan. Nah, gambarnya harus presisi ya. Ini 2 cm, 2 cm. Nah, nggak harus 2 cm sih, yang jelas dua kalinya. Fokusnya, bayangannya. Nah, gitu ya. Fokusnya 40. Nah, ini. Minus 40, karena di mana? Di kanan. Gitu ya. Berarti ini minus 80 ya. Nah, ini bendanya di sini. Nah, gini deh ya. Nah, ini. Terus, bagaimana perambatan sinarnya? Nah, ini ya. Tuh, ini titik pusat ya. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Tuh ya. Di dari kanan juga ada itu ya. Nah, ini. Oke, tuh bisa dilihat ya. Oke, ini ada ya. Nah, cara membentuk bayangannya. Nah, ini di kiri juga ada di kiri juga ada fokusnya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, ini kita buat ini kita buat berapa senti di sini? 2 senti, 2 senti ya. Yuk, kita buat. Ini fokus, fokus ini R ya. Nah, ini. Oke, pertama, sinar datang sejajar sumbu utama itu ya. Ini dipantulkan kembali seolah-olah dari titik fokus. Tet, 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 tet. Nah, dipantulkan seolah-olah. Gitu ya, dia. Terus yang kedua, eh, oh ini sorry, ini salah, 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 sorry, sorry. Harus kena orangnya ya. Kalau nggak kena orangnya nggak bisa. Wait, wait. Nah, ini. Sinar datang sejajar sumbu utama, lewat sini ya. Ini dipantulkan kembali seolah-olah dari titik fokus. Ini ya, dia. Nah, oke. Kemudian sinar datang menuju pusat kelengkungan. Nah, ini ya. Ini, tek, 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 tek. Ini ya. Nah, dipantulkan kembali. Nah, oke, miring nih. Ini ya. Nah, ini ya dipantulkan kembali. Nah, itu di. Nah, ini. Oke, itu ya. Nah, ini sudah berpotongan belum? Oh, ini salah ini. Sorry, sorry, sorry. Nggak kena orangnya lagi. Harus kena kepalanya ya. Kalau nggak kena kepala, tadi tadi nah, ini kan belum kena kepalanya ini. Nah, ini belum kena nih. Nah, inilah pentingnya hati-hati, Dek. Kadang kita itu gambarkannya nggak itu ya. Nah, ini harus kena kepalanya. Seret. Nah, ini ya. Tarik ini. Gambarnya di. Nah, perpotongannya. Nah, itu pertanyaannya. Gambar yang ada di sini. Ini ya. Oh, ini. Titik potongnya di mana? Di sini. Set. Ini ya. Nah, ini. Oke. Sifatnya apa? Virtual, karena di belakang cermin, at opposite, tegak, erect, and smaller ya. Ah, oke, bisa ya. Seperti itu. Done ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, coba kita lihat soalnya.
Oke, Bro, sorry, sorry. Salah. Masukkan, Dik. Aku masukkan yang mana ya? Import. Oke, ini ya. Open cheat sheet. Oke, kita coba bahas tipis-tipis ya, Dik, ya. Nah, nomor satu ini caranya persis kayak ini. Nah, sebentar. Aku perlihatkan ya. Nomor satu ini, aku perlihatkan catatan les kita tanggal 17. Eliza dan Hafid ya. Kan nggak datang waktu itu. Ini, mana ya? Nah, ini. Sama kan soalnya? Nah, ini ya. Oke, jadi pelajari aja nih. Nah, gimana penjelasannya? Silahkan cek YouTube saya ya. Itu sudah saya upload. Oke, aku kopas dulu deh. Ini ya. Oke, udah ya. Sama ya caranya ya. Nomor satu ya. Nah, ini. Nomor satu. Nah, ini ada ya. Sama kan? Nah, nomor dua. Kita coba nih. Oke, nomor dua. Di sini kita punya array wavelength 400 nanometer. Ya, panjang gelombangnya 400 nanometer nih, Dek. Tuliskan dulu ya. Panjang gelombangnya 400 nanometer ya. Nah, ini. From the air, dari udara, dengan indeks udaranya 1, towards WA. Dengan indeks biasnya 1,33. Gitu ya. Nah, jadi kita punya, ya kita ilustrasikan lah ya. Nah, ini, ini ada ya. Nah, ini indeks bias. Nah, ini ya, indeks bias. N1, di sini N2. N1 ini udara ya, indeks bias N1, di bawahnya ini air. 1,33. Nah, ini pasti begini. Itu ya, nanti masih ada sudutnya nih. Theta 1, itu sudutnya theta 2 ya. Oke. After passing through the water, the ray is directed to a glass with N glass 1,52. Berarti kan N glass ya. Nah, ini N air, ini aja. Kita buat eh, in N air, ini N WA, terus dia itu gerak lagi nih. Nah, gini aja ya. Nah, bergerak ke medium yang baru. Nah, gini ya. Medium yang baru. Nah, ini pasti beda nih. Nih ya. Nah, gini deh. Itu ya. Dengan sudutnya, ini katakanlah theta 3 gitu ya. Nah, ini. Nah, ini bergerak ke medium baru. What is that? Glass 1,52 gitu ya. And glass 1,52.
Gitu ya, Dik ya. If the ray strikes the EOA with incident angle 30 derajat. Kalau misalkan sinarnya itu memasuki air dengan sudut 30 derajat. Ini ya. Jadi ini sudut theta 2 itu di sini diketahui. Nah, sebentar. If the ray strikes the water with incident angle, oh, kalau misalkan dia tuh masuk ke air dengan sudut 30 derajat. Berarti theta 2 apa theta 1 ya ini ya? Strikes the water. Oh iya, theta 2 ya, 30 derajat. Nah, gini ya. Nah, ini. What is the refraction angle when it leaves the glass? Gitu ya. Berapakah sudut sudut dari refraksinya ketika dia meninggalkan glass? Gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Oke. Berarti pertanyaannya ketika dia ini ya. Nah, ketika theta 3 di sini itu berapa? Gitu. Oke. Nah, kita coba dulu. Oke. Nah, silakan pahami dulu pertanyaannya dengan baik ya. Oke, masih ingat ini caranya pakai apa? Pakai hukum Snell ya. Nah, ini. Itu deh. Jadi, ingat-ingat aja persamaannya bagaimana. Nah, itu gampang kita teruskan. Tuh. Oke ya. Oke, kita mulai deh. Panjang gelombangnya 400 nanometer. Itu. Sebentar, apa gunanya ini? Oke. Hmm, sebentar, aku tuh mau ingin memahami kata-katanya ini loh. Theta 1 itu yang theta 30 itu yang mana ya? 30 apakah theta 2 atau theta 1 ya? When it leaves, kalau ini kita ingin tahu eh, sudut ketika meninggalkan glass, oh iya, datang dari udara, theta 1 berarti ya harusnya ya. Ini, if the ray strikes the water with an incident angle, berarti theta 1 ini. Ini adik ya, 30 derajat ya. Nah ini, oke. Nah, ya udah, ini petunjuknya ya. Oke, yuk, gitu deh. Nah, ini langsung aja ya, karena ditanya theta, theta, yang ditanya adalah apa namanya, theta 3, yang gampang aja, hubungkan aja. Kan persamanya gini, N udara dikalikan sin sudut theta satunya sama dengan N WA dikalikan sudut pada waternya sama dengan apa? Sama dengan N glass dikalikan sin theta tiganya gitu ya. Nah, gini deh. Nah, karena ini sama, berarti kita ambil aja ini sama dengan ini. Kan boleh-boleh aja. N air sin theta satu N glass sin theta 3 ya. Udaranya satu sin 30 N glassnya 1,52 sin theta 3. Nah, sin 30 setengah ya. Tapi sin theta 3, sin 30 dibagi 1,52 ya. Sin 30, 0,5 dibagi 1,52 ya. Nah, itu hasilnya 0,33 di sini ya. Nah, nanti kan kalkulator aja ya. Theta 3-nya, berarti kan sin pangkat min 1 dari 0,33. Nah, itu berapa, Dik? Inverse, sin inverse. Sudutnya adalah 19,2 ya. Ini kalkulator, Dik. Oke ya. Gampang ya. Jadi nggak usah medulikan ini nggak apa-apa. Karena ini berlaku hukum Snell. Boleh diteruskan gitu. Itu. Nah, kita coba nomor 3 ini.
A light source transmits visible light with two wavelengths, lambda and lambda accent. Itu ya, nomor 3 ini. Oke. Lambdanya itu adalah 536 536 nanometer. Lambda aksennya itu berapa tadi? 610 nanometer ya. Oke. Both lights is applied on double slit experiment. Berarti interferensi celah ganda ya. With L 2,5 dan D-nya 0,035. Itu ya. Nah, kalian ceknya latihan soalku ya, ada soal yang mirip dengan ini di pertemuan sebelumnya. D-nya 0,035 mm. D-nya 0,035 mm ya. Nah, ini. Jadikan meter ini. Ketika 0,035 kalikan 10 pangkat 3 meter ya. Nah, ini. What is the distance between third order bright fringe? Jadi jarak jarak antara eh, pola terang pada order 3. Berarti M-nya 3 ya. Dan ini terang ya. Itu. Kalau gelap beda lagi nanti. M-nya 3. Ya udah. Nanti ini ketika panjang gelombangnya gini aja. Persamaannya gini. D sin theta sama dengan M lambda ya. Nah, tapi kita punya dua kasus. Yang pertama ketika sama dengan lambda ya. Berarti ini nanti ini D sin theta sama dengan M lambda. Tapi ketika ketika lambdanya sama dengan lambda aksen, ya beda lagi nanti. Tapi kan D sin theta sama dengan M lambda aksen. Gitu ya. Nah, sehingga di sini ada beda eh, panjang gelombang. Nah, kita bisa kurangi deh. Atau kita gabungkan, boleh juga itu. Nah, ini ya. Itu. Itu ya, Dik, ya. Pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya itu bukan ini tapi. Nah, kita bisa kaitkan sama ini. Nah, Y D per L. Nah, ini kan Y-nya berapa? Jarak antar pola. Nah, jarak antar pola terang ya. Nah, kita pakai ini aja. Nah, ini. Y D per L itu. Gitu ya, Dik, ya. Seperti ini. Y D per L untuk untuk lambda ini Y, berarti untuk lambda aksen. Berarti ini Y-nya Y aksen D per L. Nah, ini dia. Nah, ini. Kan karena ini lebih besar lambda aksen ya. Nah, berarti ini kita kurangi dengan ini. Berarti kan ini kita kurangi ya. Ini satu, ini dua. Berarti kan satu, aduh, satu kita kurangi dengan persamaan dua ini. Maka di sini ini ya, Y aksen D per L dikurangi Y D per L M lambda aksen min M lambda ya. Nah ini. Berarti ini Y aksen min Y ya. Nah, ini. D per L ini lambda aksen min lambda kali M ya. Berarti ya udah dapat nih. Y aksen min Y-nya sama dengan lambda aksen min lambda itu ML per D ya. Nah, ya udah masukkan angkanya ya. Nah, atau kita boleh juga tulis gini, delta Y, delta lambda, ML per D. Masukkan ya. Selisihnya, tapi kan ini delta lambdanya, selisihnya itu kan 610 dikurangi 530. Berarti kan 80 ya. 80 nanometer. Atau kita sebut 80 kalikan 10 pangkat 9 meter ya. 80 kali 10 pangkat 9 meter, M-nya 3, jarak L-nya itu adalah 2,5 ya. Ini dibagi dengan D. D-nya itu 0,035. Atau kita boleh tulis gini, 3,5 kali 10 pangkat min 5 ya. Itu D. Nah, kita hitung ya. Berapa ini? Oke, 80 kali 3 kali 2,5 bagi 3,5. 171,42 ya. Kalikan 10 pangkat min 4 ya. Nah, itu deh. Oke ya. Nah, oke.
Nomor 5 nih kayaknya gampang deh. Bisa kita coba dulu deh. Oke. Ini ya, nomor 5. Kita coba nih. Fokusnya 10. Terus ini jarak bendanya itu 2. Gitu ya. S-nya 2. On the slide to screen 5 meter away from the lens. Ya, on the slide 5 away. Saksen ya. Oh, sorry. On the slide to a screen away from the lens. Jadi ya. Ini coba carinya S-aksen. Ini bukan ya, S-aksen. Cari. Udah ya. Oke, gitu aja dulu ya. Nanti sisanya kalian coba ya. Coba sendiri aja ya. Gitu. Oke ya. Nah, aku pikir itu dulu aja deh ya. Selamat belajar ya. Selamat ujian. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh PC ya. Oke, makasih deh ya. Ya, semua. Ya, Makasih, Kak. Oke. makasih Kak.